Action. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan sebelum gue lanjutkan videonya, gue pengen menyampaikan sesuatu, yaitu mengenai tentang SnapTube. Jadi ada sebuah aplikasi yang namanya SnapTube dan kalian bisa download di snaptubeapp.com. Ini aplikasi tentang apa? Aplikasinya itu bisa membantu kalian untuk mendownload video-video yang ada di internet, ada di YouTube, di Instagram, di Twitter, atau juga platform online lainnya. Dan bisa kalian simpan di handphone kalian. Cara downloadnya gampang, kalian tinggal akses snaptubeapp.com, kemudian tinggal download aja APK-nya, dan setelah kalian download, kalian install aplikasinya, lalu setelah kalian install, kalian tinggal cari video yang pengen kalian download. Dan kayak di sini nih, di handphone gue udah install aplikasinya, dan gue juga sudah download video-video gue. Dan sebenarnya nggak cuma video, kalian juga bisa download hanya musiknya aja. Jadi sebenarnya nih aplikasi berguna banget untuk kalian yang kira-kira kuotanya udah mau habis, tapi pengen menikmati sebuah tayangan atau lagu, atau musik yang ada di internet dan ingin didengarkan secara offline. Jadi kalian bisa menikmatinya. Jadi tinggal download aja SnapTube. Dan lebih jelasnya kalian tinggal cek aja link yang ada di deskripsi SnapTube. Dan sekarang, ayo kita mulai curhat gadgetnya. Action. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini, gue mau curhat gadget. Beberapa waktu kemarin, gue udah buat video mengenai unboxing Doogee Mix. Dan di video kali ini, gue mau bikin curhat gadgetnya. Dan curhat gadget kali ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Gue bikin lebih personal. Jadi gue akan mencantumkan kenapa gue baper gara-gara Doogee Mix. Dan juga beberapa hal yang membuat gue kecewa oleh Doogee Mix. Hal pertama yang bikin gue baper oleh Doogee Mix ini adalah karena RAM-nya besar banget. RAM-nya 6 GB dan menurut gue RAM ini menunjang untuk multitasking yang sangat banyak. Gue bisa main game, gue bisa buka aplikasi-aplikasi lain tanpa hambatan sama sekali. Dan gak cuma gue yang dibikin baper sama handphone Doogee Mix ini. Karena sahabat gue juga punya testimoni mengenai Doogee Mix ini. Dan kalian bisa tonton testimoninya di sini. Ada perubahan yang gue rasakan dari seorang Wisnu Kumoro. Dia berubah semenjak dia punya gebetan baru, namanya Doogee Mix. Nah, di Doogee Mix itu dia jadi lebih sering main game. Dia sering main game itu karena menurut dia speknya bagus dan speknya itu bisa diajak untuk bermultitasking ria. Lah, ini apa nih? Nah, seandainya gue jadi dia, gue tidak akan benar-benar langsung puas dulu. Karena gue nggak tahu kemampuannya seperti apa lebih lanjut ya. Dia sempat bilang sama gue mau jadiin itu daily driver. Tapi kalau gue, mungkin gue akan jadikan second daily driver. Hal ketiga yang bikin gue suka dengan Doogee Mix adalah, ya ini memberikan banyak kemudahan buat gue. Pertama, aksesorisnya udah disertakan dalam paket pembelian. Kemudian juga layar AMOLED-nya menurut gue ini sangat-sangat baik dan bisa menampilkan warna yang juga real, colornya enak, dan menurut gue Samsung sukses banget sih mengembangkan teknologi AMOLED yang dipasang di Doogee Mix kali ini. Dan dari semua hal-hal bagus itu, perlu diingat, ini harganya cuma 2 jutaan. Jadi di mana lagi kalian bisa menemukan handphone dengan range harga hanya 2 jutaan dengan ya kebaikan segitu banyak. Jadi siapa sih yang nggak bakal baper? Tapi cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Gue juga menyimpan sebuah kekecewaan yang besar sekali terhadap Doogee Mix ini. Menurut gue sebuah kekecewaan yang ini nggak bisa gue tolerir sama sekali sih. Hal yang paling mengecewakan adalah hal yang paling diagung-agungkan oleh Doogee Mix.
Doogee Mix memakai helium P25 dengan alasan ingin mengoptimalkan dual cam-nya. Jadi perbedaan Helio P25 dengan Helio P20 sebenarnya adalah kemampuan untuk MediaTek Helio P25 mengakomodir dual cam. Jadi gue jujur aja berharap banyak dengan dual cam-nya ini, dan hasilnya ternyata buat gue ini bahkan di bawah rata-rata untuk satu kamera. Jadi dual cam-nya sangat-sangat tidak bekerja dengan baik, dan gue nggak tahu manfaatnya apa sebenarnya dual cam di sini, karena hasilnya bahkan lebih buruk daripada satu kamera. Pengaturan autofocusnya sangat sulit, kemudian fitur-fitur yang ditampilkan juga gue nggak ngerti gunanya apa. Perbedaan fitur blur itu sangat-sangat lucu menurut gue karena nggak jelas tujuannya apa. Fitur mono yang menjadikan foto menjadi hitam putih, padahal di bagian filter juga sudah ada filter mono. Jadi menurut gue buat apa diulang 2 kali. Fitur pro-nya juga tidak membantu banyak, dan yang gue bingung adalah hasil jepretannya itu tidak ada perbaikan waktu pakai HDR maupun normal. Jadi menurut gue ini adalah sebuah kesia-siaan buat gue di sektor kamera. Jadi gue berharap banyak sebenarnya, dan gue kecewa banget dengan kameranya. Dan ternyata yang bikin makin bete, kamera depannya ternyata sama aja. Warnanya cenderung merah, gue nggak tahu kenapa. Meskipun rambut gue agak merah warnanya sekarang, tapi menurut gue itu nggak lantas membuat muka gue jadi ikutan merah dan tiba-tiba sekeliling gue jadi ikutan merah kan. Karena hasilnya begitu gue selfie pakai ini, hasilnya cenderung lebih warna merah. Dan entah kenapa itu bertahan di kondisi low light maupun pencahayaan cukup. Jadi gue nggak tahu kenapa dan sebabnya kenapa, gue nggak paham. Meskipun harus gue akui hasilnya tidak terlalu buruk sebenarnya kamera depannya, tapi ya kenapa merah gitu. Jadi ternyata di samping semua keunggulannya dengan RAM-nya yang besar, kemampuannya memainkan game-game dengan baik sekali, tapi ternyata sektor kameranya menurut gue ini sangat-sangat rendah nilainya. Dan kekecewaan gue yang lain sebenarnya ada di sektor layar. Bukan berarti layarnya tidak baik menampilkan gambar, bukan, tapi ada satu bug menurut gue, ini kayaknya bug deh. Karena ini cuma terjadi kadang-kadang, tapi melalui pola yang sama. Jadi gue tipe orang yang suka mengatur brightness layar. Dan saat gue atur brightness layarnya, kadang-kadang mati total. Bukan karena layarnya tidak berfungsi, tapi entah kenapa brightness-nya benar-benar total hilang. Dan curigaan gue kayaknya mengacu ke adaptive brightness yang ada di Doogee Mix ini. Setiap gue nyalain adaptive brightness-nya, tiba-tiba mati. Atau kadang-kadang ketika gue mengatur brightness-nya ke kanan atau ke kiri gitu, misalkan kalau gue atur begini, kadang-kadang ini bisa mati total gitu. Jadi sangat-sangat mengerikan ketika kita dengan tanpa sengaja mengaktifkan adaptive brightness dan layar mati total, padahal layarnya tidak rusak gitu. Lo tetap bisa touch di situ, cuman nggak kelihatan. Kan bahaya banget, bisa jadi salah telepon atau mengaktifkan fitur yang tidak perlu. Jadi sebenarnya bisa gue simpulkan kalau Doogee Mix ini memang punya banyak sekali hal-hal cantik. RAM-nya besar, prosesornya kuat untuk mainin game-game HD sekalipun. Storage-nya juga nggak kecil, 64 GB. Dan yang paling oke adalah harganya yang sangat terjangkau. Cuman 2 jutaan untuk dapat semua kelebihan itu. Dan desainnya juga anti mainstream dan kuat banget. Tapi ya nggak ada gadget yang sempurna. Ternyata dibalik semua keindahan yang dia punya sejumlah kekecewaan yang mau nggak mau harus diterima satu paket. Menurut gue ini adalah handphone dengan karakteristik yang cocok untuk jadi simpenan. Multitasking lancar, RAM besar, kemampuan memainkan game yang baik, tapi tidak ditunjang dengan kamera yang baik. Menurut gue tidak cocok jadi daily driver karena setiap orang sekarang main sosial media. Kalau kemampuan kameranya jelek, menurut gue sosial medianya jadi, ya masa foto-foto yang lo upload jadi jelek kan nggak lucu ya. Jadi menurut gue jangan dijadikan daily driver deh. Tapi kalau untuk jadi handphone kedua, ini adalah simpanan yang baik. Dan sekian curhat dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di share. Gue nggak akan nolak. Dan question of the day-nya adalah, kira-kira kalau untuk handphone cadangan, handphone kedua, pendamping daily driver kalian, sebenarnya apa sih yang kalian butuhkan gitu dari simpenan kalian itu? Coba tuliskan di komen. Dan sebelum gue tutup, gue cuma mengingatkan, ingat cinta aja, gak ada yang sempurna, apalagi gadget. Wisnu Kumoro pamit.
Tonton terus Curhat Gadget yang lain. Dadah.